Dia tampan, kaya raya, dan pemimpin kerajaan tambang. Tapi di balik citra sempurna itu, tersembunyi rahasia gelap yang menghancurkan hidup sahabatku. Siapakah sebenarnya Chase Navarro? Dan apa yang akan Samantha lakukan untuk mengungkap kebenarannya? Judul, Bertanggung Jawablah, Bos Arogan. Author, Emma Riosa. Bab 1 Sang Penguasa. Samantha baru tahu bahwa dia bisa membenci seorang pria dengan begitu dahsyat walau belum pernah bertemu. Tunggu sampai aku menemukanmu. Samantha terus mengumpati pria tanpa wajah yang sudah meninggalkan sahabat karibnya yang kini sedang menunggu persalinan dalam kondisi patah hati. Samantha sedang mondar-mandir mencari cara untuk menyeret pria yang konon kabarnya seorang penguasa, playboy bilioner. Tidak gampang membuat sahabatnya mau memberitahu nama pria sialan itu, walau akhirnya dia mendapatkannya. Ngapain juga si Tina pakai main rahasia segala, coba tahu namanya dari dulu. Emang siapa pria itu? Syekh? Teroris? Presiden? Hal itu masih mendominasi pikirannya saat dia sudah duduk di kursi first class sebuah maskapai penerbangan. Ketenangan di sekelilingnya tak mampu menepis kegelisahan akan keadaan sahabatnya. Ingat Tina, Samantha ingat pula dengan pria yang seenaknya pergi setelah mendapat kesenangan. Seperti apa sih tampangnya? Samantha segera membuka tabnya mumpung pesawat belum mengudara. Dia berusaha mencari tahu seperti apa sosok pria yang begitu hebat di mata Tina, sahabatnya. Mulailah jemarinya menari-nari di atas keyboard. Samantha menelusuri setiap pria yang muncul di pencarian, Navarro. Akhirnya Samantha menemukan kekasih gelap sahabatnya yang ternyata adalah sang bilioner muda yang memimpin kerajaan Navarro, yaitu Chase Navarro. Samantha terpana. Pria itu penguasa kerajaan tambang. Fuih, ternyata lajang, tampan, kaya raya, batin Samantha dengan bibir mencibir. Baginya itu adalah kombinasi komplit yang dimiliki oleh rata-rata seorang pria brengsek. Begitu banyak ulasan si penguasa dengan berbagai wanita cantik dan terkenal. Pasti playboy, penguasa playboy. Akan tetapi saat Samantha kembali mengamati dan membaca ulasan positif yang memuja-muja pria itu, dia menemukan ketidakcocokan dengan apa yang dialami Tina. Pria yang di layar monitor, yang sedang balas menatapnya, tampan, tenang, percaya diri, dan sepertinya tidak akan melarikan diri dari tanggung jawab. Sudahlah, wajah juga bisa menipukan, kata Samantha dalam hati. Diam-diam Samantha berjanji akan mencari pria tampan tersebut dan mengabarkan tentang anak yang ada di dalam perut Tina. Dia tidak takut walau harus berhadapan dengan pria penguasa. Dia akan memaksa pria itu untuk bukan hanya mengingat Tina tapi juga bersedia menghapus semua kemalangan dan kesedihan sahabatnya. Sebaiknya aku segera mencoba menghubunginya, batin Samantha. Samantha menelepon seseorang yang tahu segala kejadian di dunia orang-orang kaya, sebutannya Mr. Bean, untuk mendapatkan nomor pribadi Chase Navarro. Samantha segera menelepon pria sultan itu sebelum pesawatnya mengudara, berkali-kali, tetapi tidak pernah diangkat. Samantha mengirim pesan kepada Tina untuk sekali lagi memastikan akurasi identitas pria yang akan dikejarnya. Aku akan memburu pria itu, kau yakin dia dari klan Navarro? Yes. Yakin Tin? Mereka keluarga kaya raya? Yakin. Mereka punya 3 anak laki-laki, Tin. Dan kau mabok berat. Dari mana kau yakin itu Chase Navarro? Dari buku pendaftaran hotel? Oke, beristirahatlah, aku akan mengurusnya. Aku akan menyeret pria sialan itu ke hadapanmu. Pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak mencariku. Jangan memakinya. Dia pria yang sangat baik. Udah jelas-jelas kamu ditinggal sendirian, Tin. Masih juga bela pria sultan sialan itu. Lurus benar jalan hidupmu. Kalau lurus jalanku pasti sampai saat ini aku masih perawan kayak kamu. Sok tahu. Udah Bye-bye.
Lalu Samantha kembali berusaha menelepon pria Navarel itu. Samantha berpikir mungkin jam sibuk. 5 menit kemudian masih tetap tidak diangkat. Setelah terus mencoba dan tetap gagal, Samantha harus berhenti karena pesawat mulai take off. Begitu landing, Samantha yang enggan berdesakan masih bertahan duduk di kursinya. Samantha menelepon kembali si pria Sultan, lalu menekan speaker on dan meletakkan ponselnya. Dalam hati Samantha sangat gemas karena begitu sulit menghubungi pria itu, padahal dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai penyanyi dengan 3 album platinum, Samantha bisa mendapatkan nomor pribadi Chase Navarel yang infonya hanya untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Sambil menunggu, Samantha bergumam sendiri. Masa iya ada orang sibuk sampai nggak bisa terima telepon? Karena Sultan? Karena kerjaan? Karena duit? Sekalian kawin aja ama dokumen, ama duit. Rumit amat hidupnya, amit-amit. Samantha bergumam sendiri tanpa sadar speakernya tidak lagi berdering. Hening. Samantha melirik ponselnya. Astaga AA. Samantha menutup mulutnya dengan mata membulat sempurna. Bersambung.